Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, penguji ujian UKIN. Perkenalkan, nama saya Justina Jenia, mahasiswa angkatan 2 PPG kelas 5. Anak-anak, langkah pertama yang kita buat itu mencuci tangan. Ayo turun, silakan mencuci tangan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Ya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ibu minta anak Alei untuk memimpin doa. Kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, tepuk tangan untuk Alei. Baik, oke anak-anak, kita absensi dulu. Efrasia Endang Mentari. Ada, Bu. Bagus. Maria Alains de Baptista. Ada, Bu. Maria Delgado. Ada, Bu. Belno Juarismat. Ada, Bu. Aldino de Brito Paka. Ada, Bu. Aulia Kurniawati. Ada, Bu. Francisca Tati. Ada, Bu. Ya, Quirino Sardiman. Ada, Bu. Semua hadir ya? Oke, tepuk tangan untuk kelas 2. Jadi begitu, harus rajin datang sekolah supaya apa? Pintar. Iya, supaya pintar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik anak-anak. Sebelum kita memasuki materi inti, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita kali lalu? Ya, Alia. Kita belajar tentang apa kali lalu? Merawat tubuh. Betul, tepuk tangan Alia. Menggosok gigi berapa kali dalam satu hari? Ya, Ale berapa kali? 2 kali. Betul, 2 kali dalam sehari. Itu setelah makan pagi dan setelah Makan malam. ya, tepuk tangan untuk Alei. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita belajar di tema 1 tentang hidup rukun. Subtema pembelajaran kita pada hari ini tentang hidup rukun di rumah.
Kita belajar tentang apa hari ini? Ya, subtemanya tentang apa? Hidup rukun di rumah. Baik. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, kalian dapat menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks cerita. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video pembelajaran tentang kumpulan kubus lebih dari 100, kalian dapat menyajikan kumpulan objek sampai dengan 999 dengan benar. Yang ketiga, dengan diberikan lagu anak, kalian bisa membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu. Di sini Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran kita. Ibu harap kalian bisa menyimak video pembelajaran dan memahami materinya, karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di dalam kelompok. Perhatikan ya. Ini kita akan belajar mengenai hidup rukun. Hidup rukun adalah saling menghormati dan menyayangi antara sesama manusia. Nah, hidup rukun dapat dilakukan di rumah, di tempat bermain, sekolah, maupun di masyarakat. Kali ini kita akan membahas hidup rukun di rumah. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun, semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Begitu pula dengan keluarga Udin. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, coba kita simak teks cerita keluarga Mutiara dan Udin. Pada kalimat di awal ada kata buah tangan. Baik, dalam teks cerita, ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ibu akan membacakannya. Suatu hari, ayah membawa buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Di awal ada kata buah tangan, sedangkan pada kalimat terakhir ada kata buah hati. Buah tangan artinya oleh-oleh, buah hati artinya anak. Buah tangan dan buah hati merupakan ungkapan. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Jadi, ungkapan tidak diartikan tiap kata penyusunnya ya, tetapi secara digabungkan atau secara keseluruhan. Pada teks cerita tadi, Mutiara mendapatkan buah tangan berupa buku cerita. Nah, buku cerita Mutiara disimpan di dalam rak buku. Wah, ternyata ada banyak sekali buku yang ada di dalam rak. Udin dan Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut ke dalam satu tumpukan. Nah, setiap satu tumpukan berisi 10 buku. Jadi,
Jika ada 10 tumpukan buku, artinya rak buku berisi 100 buku. Mari kita hitung buku yang ada di rak buku Mutiara dan Udin. Setiap tumpukan buku kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kubus. Satu kubus satuan ditumpuk menjadi 10 kubus satuan sehingga digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Nah, satu kubus puluhan tadi ditumpuk menjadi 10 kubus sehingga digambarkan menjadi kubus satuan berjumlah 100. Setelah disusun, ada 1 kubus ratusan, 3 kubus puluhan, dan 8 kubus satuan. Sehingga jumlah kubus ada 138. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Nah, salah satunya ada buku nyanyian. Dia pun menemukan lagu Peramah dan Sopan ciptaan Pak Dal. Yuk kita nyanyikan bersama. Saat menyanyikan lagu, bedakan panjang pendek dan perhatikan penekanan lagunya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulat, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Bagaimana anak-anak? Sudah nonton video tadi? Sudah nonton video pembelajaran tadi? Oke. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah ya? Tadi tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ada teks cerita ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Di situ ada kata ungkapan. Di situ ada atau tidak kata ungkapan? Ada. Dalam video tadi dijelaskan setelah Mutiara menyimpan buku di raknya, lalu dia pun menyusun buku-buku tersebut ke dalam sebuah kardus. Nah, satu kardus besar ini banyaknya berapa? 100. Lalu kardus yang dia tumpuk yang kedua itu banyaknya berapa? 30. Ditambah kardus ketiga ada berapa? Ada 8 ya. 100 ditambah 30 sama dengan Oke, 100 berapa? 30. Nah, 130 ditambah 8 sama dengan 138. Nah, banyaknya kubus secara keseluruhan ada berapa? 138. Bagaimana? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Ibu sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian. Kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Anak-anak, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya? Baik. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Ya, kelompok 2 maju. Kelompok 3 silakan maju. Baik, kita bersama-sama mendengarkan hasil diskusi dari ketiga kelompok. Menurut kelompok kami, contoh hidup rukun di lingkungan rumah adalah rajin membantu orang tua. 2. Tidak bertengkar dengan adik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya, contoh hidup rukun di rumah itu membantu orang tua, tidak bertengkar dengan adik. Ya, kelompok 2. Menurut kelompok kami, contoh hidup rukun di rumah 1. Menghargai orang tua. 2. Menghargai kakak dan adik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Mereka menghargai orang tua, menghargai juga kakak dan adik. Ya, kita dengarkan pendapat dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, contoh hidup rukun di rumah menghormati semua anggota keluarga di rumah, membantu orang tua. Ya, tepuk tangan. Baik, contoh hidup rukun di lingkungan rumah itu yang seperti yang kamu sudah sebutkan tadi itu betul. Itu kita menjaga ketertiban di rumah itu dengan tidak bertengkar, mematuhi perintah orang tua, menghargai orang yang lebih tua. Itu contoh bentuk kerukunan yang ada di lingkungan rumah. Nah, yang soal nomor 2. Kotak 1 banyaknya 100, tambah kotak 2 ada 20, tambah kotak 3 ada 6, sama dengan banyaknya kotak ada 126. Betul? Betul. Lihat tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2. Gambar 1 ada 10, tambah gambar 2 ada 20, tambah gambar 3 ada 6, sama dengan banyaknya gambar kubus ada 126. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 3. Gambar ada 100, tambah gambar ada 20, tambah gambar ada 6, sama dengan banyak gambar ada 126. Iya, tepuk tangan. Baik. Untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah melaporkan hasil diskusinya. Nah, kita lihat bersama dalam kotak 1. Oke. Dalam soal diskusi nomor 2 tadi, pada kotak 1 ini banyaknya kubus ada berapa? 100. Ada 100. Nah, tambah kotak 2 banyaknya kubus ada 20. 20. Tambah kotak yang ketiga ada berapa banyaknya kubus? 6. Ada 6. 100 ditambah 20 sama dengan berapa? 120. Betul. Dela, 120 ditambah 6. 120 ditambah 6 Dela? 120 ditambah 6 sama dengan? 126. Betul, 126. Tepuk tangan. Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan LKPD. Kamu kerjakan di dalam lembaran yang sudah Ibu siapkan ini. Jawab semua pertanyaannya di dalam kertas ini. Setelah itu dikumpulkan ya untuk kita bahas bersama. Oke.
Anak-anak, bagaimana? Sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, kumpul ya. Silakan kumpul pekerjaan kalian. Oke, kita akan membahas bersama soal yang sudah kamu kerjakan tadi. Soal evaluasi. Yang pertama, tentukan kata ungkapan yang terdapat pada teks cerita tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Dalam teks itu ada kata ungkapan apa saja? Apa tadi? Yang pertama, buah tangan. Ada apa lagi? Kata ungkapan apa lagi? Iya, buah hati. Tepuk tangan. Betul. Nah, soal nomor 2. Jelaskan arti dari ungkapan yang terdapat pada teks cerita di atas. Arti dari buah tangan tadi? Oleh-oleh. Betul. Buah hati artinya? Anak. Tepuk tangan. Nah, soal ketiga. Sebagai anak yang baik, kita wajib menjaga apa? Menjaga apa, Lei? Kerukunan. Betul. Nah, soal nomor 4. 200 ditambah 40 sama dengan? 40. Nah, 240 ditambah 6 sama dengan? Betul, tepuk tangan. Nah, soal yang terakhir. Soal terakhir. Tanda titik untuk lagu yang dinyanyikan? Pendek. Betul, tepuk tangan. Siapa yang merasa diri benar semua? Angkat tangan. Oke, tepuk tangan. Oke, Ibu akan periksa ya hasil pekerjaan kalian. Baik anak-anak, setelah Ibu memeriksa hasil pekerjaan kalian, rata-rata kalian mendapat nilai yang bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, Aulia Kurniawati 100. Tepuk tangan untuk Kurniawati. Bapista 100. Maria Delgado 100. Endang Mentari 100. Belno Juarismat 65. Kuirino Sardiman 100. Novi Tati ya 80. Paka 100. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Begitu ya. Anak-anak, dari materi pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan merangkum materi ini. Kita akan merangkumnya bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Hidup rukun. Alei, kita belajar tentang apa hari ini? Hidup rukun. Ya, hidup rukun di mana, Alei? Hidup rukun di rumah. Nah, apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun artinya? Ya, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Nah, dalam teks cerita, ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin, ada berapa kata ungkapan? Pertama, buah hati. Yang kedua, buah tangan. Betul. Nah, buah hati artinya apa tadi? Anak. Pintar.
Nah, buah tangan artinya apa? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, tadi setelah mendapat hadiah dari ayahnya, Mutiara menyimpan hadiah tersebut di dalam sebuah lemari. Mutiara menyimpan hadiahnya itu dalam sebuah lemari. Nah, satu tumpukan buku itu ada berapa banyak? 10. Nah, Mutiara menumpuk bukunya itu berapa banyak tadi? Ada? 10 tumpukan buku. Kalau 10 tumpukan itu berarti banyaknya buku Mutiara ada? 100. Betul. Nah, ada buku Mutiara yang jumlahnya tidak mencapai 10. Sisanya tadi ada berapa? Ada berapa? 6. Sisanya tadi ada 6. Kalau 100 ditambah 6, jadi banyaknya buku Mutiara secara keseluruhan ada 106. Baik. Nah, lagu bisa membuat kita terhibur. Ada lagu tadi yang dinyanyikan panjang, ada juga lagu yang dinyanyikan pendek. Lagu contohnya tadi lagu Peramah dan Sopan. Ayo berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Peramah dan Sopan. 1, 2, 3. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Ulang sekali lagi ya. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar peramah dan sopan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke anak-anak, dari materi pelajaran kita tadi, siapa yang belum mengerti? Sudah mengerti? Siapa yang belum mengerti? Angkat tangan. Oke. Siapa yang belum mengerti? Lihat Mas. Sudah mengerti? Belum? Oke, angkat tangan. Alei, siapa yang ada pertanyaan? Tiara, Alei dengan Lia. Oke, Tiara tadi tidak mengerti ya, belum mengerti. Oke, silakan Tiara. Tiara mau bertanya apa? Apakah kita harus menjaga kerukunan dengan orang yang pernah bertengkar dengan kita? Ya, tepuk tangan untuk Tiara yang bertanya mengenai materi hari ini. Ya, apakah kita harus menjaga kerukunan dengan orang yang pernah bertengkar dengan kita? Oke, anak-anak, siapapun yang pernah bertengkar dengan kalian wajib memaafkan. Tiara harus bisa memaafkan orang yang pernah bertengkar dengan kita. Kita harus menjaga kerukunan. Memaafkan mereka, entah mereka yang bersalah atau kita yang bersalah, tidak apa-apa. Yang penting kita memaafkan mereka supaya hidup kita selalu rukun. Tepuk tangan untuk Tiara. Oke, yang kedua, Alei tadi belum mengerti. Alei, silakan bertanya. Ibu, apakah kita harus jaga kerukunan? Ya, tepuk tangan untuk Alei. Ya, apakah kita harus menjaga kerukunan? Iya, kita harus menjaga kerukunan dengan siapa saja, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan teman-teman di sekolah, atau di mana saja kita berada, kita harus selalu menjaga kerukunan. Mengerti, Alei?
Mengerti. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang tidak mengerti tadi? Iya, Lia. Silakan Lia. Apakah kita harus menjaga kerukunan? Ya, apakah kita harus menjaga kerukunan? Pertanyaan seperti Ale tadi. Iya, kita harus menjaga kerukunan. Dengan siapa saja kita harus rukun. Tadi Lia Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, materi hari ini sudah mengerti? Sudah. Tentang kerukunan sudah mengerti? Sudah. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, karena kalian sudah mengerti materi pelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian pulang ke rumah nanti, kalian bisa menerapkan hidup rukun dengan seluruh anggota keluarga di rumah maupun siapa saja yang kita jumpai. Kita harus selalu rukun. Anak-anak, materi pelajaran kita sampai di sini dulu. Untuk tugas nanti Ibu bagikan ya lembar kerja kalian untuk kalian kerjakan di rumah. Baik, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan Liama. Kita berdoa dalam Bapa, Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Doakan kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua.